Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kembali bertemu untuk mata pelajaran IPA terpadu kelas 9. Nah, apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu kita telah mempelajari mengenai materi hereditas manusia. Ada yang masih ingat anak-anak apa itu hereditas? Ya, benar sekali. Hereditas merupakan pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya. Di mana kita juga telah mempelajari mengenai apa itu gen, apa itu kromosom, kemudian macam-macam kromosom, struktur kromosom, serta istilah-istilah yang terdapat dalam pewarisan sifat. Nah, maka untuk materi kali ini kita akan mempelajari mengenai persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Nah, langsung saja kita saksikan video berikut ini. Check it out. Nah, apa sih persilangan monohibrid itu? Persilangan monohibrid merupakan persilangan dua individu dengan satu sifat beda, di mana terdapat hukum Mendel 1, yaitu hukum pemisah atau segregasi gen yang sealel, di mana pada waktu pembentukan gamet atau sel kelamin, pasangan gen induk atau parental memisah ke dalam dua sel anak secara bebas. Setiap gamet berisi salah satu gen dari pasangan gen tersebut. Adapun persilangan monohibrid ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu persilangan monohibrid dominan dan persilangan monohibrid intermediat. A. Persilangan monohibrid dominan. Persilangan monohibrid dominan merupakan persilangan dua individu sejenis yang memperhatikan satu sifat beda dengan gen-gen yang dominan. Gen dikatakan dominan apabila gen tersebut bersama dengan gen lain atau gen pasangannya akan menutupi peran atau sifat gen pasangannya tersebut. Dalam persilangan gen dominan akan ditulis dengan huruf besar. Adapun contoh untuk persilangan monohibrid dominan yaitu jika tumbuhan berbatang tinggi disilangkan dengan tumbuhan berbatang pendek menghasilkan F1 atau keturunan pertama, yaitu tumbuhan berbatang tinggi. Dikatakan bahwa batang tinggi merupakan sifat dominan, sedangkan batang pendek merupakan sifat resesif. Jadi, pada F1 dihasilkan keturunan yang mempunyai sifat sama dengan sifat induk yang dominan. Adapun rasio atau perbandingan genotif pada F2 yaitu 1:2:1, sedangkan rasio fenotipnya sama dengan 3:1. Nah, berikut bagan persilangannya. P atau parental merupakan induk. Di sini T besar disilangkan dengan T kecil dengan fenotip batang tinggi yang disilangkan dengan batang pendek. Adapun gametnya yakni T besar disilangkan dengan T kecil. Maka didapati F1 T besar T kecil dengan fenotip batang tinggi. Nah, jika F1 disilangkan sesamanya, maka T2 yakni T besar T kecil disilangkan dengan T besar T kecil dengan fenotip sama-sama batang tinggi dengan gamet T besar T kecil disilangkan, maka akan mendapatkan F2 dengan rasio fenotip F2 T besar T kecil, yaitu 1:2:1. Sedangkan rasio fenotip F2-nya yakni tinggi berbanding pendek.
3 berbanding 1. Nah, selanjutnya B. Persilangan monohibrid intermediat. Persilangan monohibrid intermediat adalah persilangan dua individu sejenis yang memperhatikan satu sifat beda dengan gen-gen intermediat. Adapun gen intermediat merupakan sifat suatu individu yang merupakan gabungan dari sifat kedua induknya. Hal ini dapat terjadi karena sifat kedua induk yang muncul sama-sama kuat atau kodominan. Adapun contohnya yakni jika tumbuhan berbunga merah disilangkan dengan tumbuhan sejenis berbunga putih, maka akan menghasilkan F1 tumbuhan berbunga merah muda. Dikatakan bahwa bunga merah muda bersifat intermediat. Dengan cara persilangan seperti pada persilangan monohibrid dominan di atas, dapat diketahui bahwa rasio fenotip dan genotip F2 pada persilangan intermediat yaitu 1:2 banding 1. Nah, berikut adalah bagan persilangannya, di mana parental M besar disilangkan dengan M kecil dengan fenotip merah disilangkan dengan putih, maka didapati gametnya M besar disilangkan dengan M kecil, dihasilkanlah filial pertama atau keturunan pertama, yaitu F1-nya sama dengan M besar M kecil dengan fenotip merah muda. Nah, jika F1 disilangkan sesamanya, maka parental kedua atau P2 yakni M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil dengan fenotip sama-sama merah muda, maka akan didapati gamet M besar M kecil yang akan disilangkan, dan didapatilah hasil untuk F2 dengan rasio fenotip F2 yakni M besar banding M besar M kecil banding M kecil sama dengan 1:2 berbanding 1, dan rasio fenotip untuk F2 yakni merah banding merah muda berbanding putih yaitu 1:2 banding 1. Selanjutnya persilangan yang kedua yaitu persilangan dihibrid. Nah, yang pertama persilangan monohibrid dengan satu sifat beda. Sebaliknya untuk persilangan dihibrid merupakan persilangan antara dua individu sejenis yang melibatkan dua sifat beda, di mana berlaku hukum Mendel kedua, yaitu hukum asortasi atau hukum pengelompokan gen secara bebas. Hukum ini menyatakan bahwa gen-gen dari kedua induk akan mengumpul dalam zigot, tetapi kemudian akan memisah lagi ke dalam gamet-gamet secara bebas. Adapun contohnya yaitu persilangan antara tanaman ercis berbiji bulat dan berwarna hijau dengan tanaman ercis berbiji kisut dan berwarna kuning. Akan didapati semua F1 pada persilangan dihibrid dominan mempunyai sifat induk yang dominan. Jika F1 disilangkan sesamanya atau melakukan penyerbukan sendiri, pada F2 akan dihasilkan rasio fenotip 9:3 berbanding 1. Pada F2 akan muncul fenotip yang tidak sama dengan kedua induknya. Adapun bagan persilangannya yakni sebagai berikut. P atau parental yakni B besar, K besar disilangkan dengan B kecil, K kecil dengan fenotip bulat kuning disilangkan dengan kisut hijau. Maka didapati gamet B besar, K besar, B kecil, K kecil. Dengan hasil F1 B besar, B kecil, K besar, K kecil, yakni fenotipnya bulat kuning. Jika F1 disilangkan sesamanya, maka P2 atau parental kedua B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil dengan fenotip sesama bulat kuning, maka
Terlebih dahulu, gametnya kita silangkan sebagaimana pada persilangan monohibrid untuk mendapatkan filial kedua. Maka akan didapatkan F2-nya, yakni terdapat 16 filial kedua. Nah, cara persilangannya, B besar K besar disilangkan dengan B besar K besar akan didapati B besar K besar, yakni bulat kuning. Kita tandai dengan angka nomor 1. Kemudian yang kedua, B besar K besar disilangkan dengan B besar K kecil, maka didapati B besar K kecil. Yang ketiga, B besar K besar disilangkan dengan B kecil K besar, didapati B besar B kecil K besar sampai seterusnya ke angka 16. Maka adapun hasil akhir dari F2, yakni rasio fenotip F2 pada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13 berbanding dengan nomor 6, 8, 14 banding 11, 12, 15 banding 16, yakni 9 banding 3 banding 3 banding 1. Dan rasio fenotip F2 sama dengan bulat kuning berbanding bulat hijau berbanding kisut kuning berbanding kisut hijau, yakni 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, anak-anak, itulah materi kita pada hari ini. Semoga kalian semua dapat memahami materinya ya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Adapun kesimpulan pada hari ini yaitu bahwa pada persilangan monohibrid merupakan persilangan antara dua individu sejenis yang memperhatikan satu sifat beda. Sedangkan pada persilangan dihibrid merupakan persilangan antara dua individu sejenis yang memperhatikan dua sifat beda. Di mana pada persilangan monohibrid terdapat persilangan monohibrid dominan dan terdapat persilangan monohibrid intermediat. Nah, itulah kesimpulan pada hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Untuk materi minggu depan yaitu mengenai genetika manusia. Silakan anak-anak semua pelajari di rumah ya. Nah, kita tutup pelajaran pada hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.